Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala man rasula wala nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semuanya, dan sehingganya pada saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu berpuasa dan banyak beramal soleh di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan suatu kisah dari sahabat yang mulia bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah seseorang yang berasal dari Madinah, dan tepatnya berasal dari Bani An-Najjar. Ada kisah yang menarik tatkala Zaid bin Thabit masuk agama Islam. Nah, bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Kisah berawal dari sejak Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk berperang pada pertama kalinya melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir Quraisy. Dan perang ini disebut dengan perang Badar. Ketika Zaid bin Thabit mendengar berita ini, ia pun ingin ikut berperang. Lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berangkat bersamamu dan berjihad melawan musuh-musuh Allah di bawah panjimu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dengan penuh bahagia dan kagum. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkannya dan memintanya pulang karena umurnya belum cukup. Lalu Zaid pun pulang dengan membawa kesedihan karena tidak diizinkan untuk berperang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih ibunya, karena dia berharap bisa melihat anaknya, sekalipun masih anak kecil, bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperkenankan Zaid berjihad, dia melihat dirinya dengan cermat. Dia berpikir dan merenung tentang bakat dan kemampuannya yang bisa digunakan untuk membela agamanya. Karena jihad tidak diperbolehkan oleh Nabi, maka ia mencari cara lain. Ternyata Zaid melihat bahwa Allah telah menganugerahkan nikmat berupa hafalan yang kuat, daya ingat yang tajam, kecintaan kepada ilmu, dan kesungguhan dalam menuntutnya. Maka Zaid pun menyampaikan kepada ibunya keinginannya yang kuat untuk mencari ilmu. Dan ibunya menyampaikan keinginan Zaid untuk mencari ilmu kepada kaumnya dari Bani An-Najjar. Lalu
berangkatlah beberapa orang laki-laki menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam suatu hadis dari Zaid bin Sabit. Ia berkata, aku dibawa menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tiba di Madinah. Mereka berkata kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ini seorang anak dari Bani An-Najjar. Dia telah menghafal 17 surat dari apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Zaid berkata, lalu aku membacakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengaguminya. Maka beliau bersabda, wahai Zaid, pelajarilah tulisan orang-orang Yahudi, karena aku demi Allah tidak percaya kepada mereka atas suratku. Zaid berkata, lalu aku mempelajarinya. Setengah bulan kemudian, aku sudah menguasainya dengan baik. Maka akulah yang menuliskan surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika berkirim surat kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Dan jika mereka membalas, akulah yang membacakan kepada beliau. Tidak selang lama dari itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat adanya kebaikan yang melimpah pada diri Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dari ketelitiannya dan keakuratannya dalam menghafal dan menulis, amanahnya dalam menukil, dan pemahamannya terhadap teks, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan sebuah tugas kepadanya, tugas yang paling penting di dunia ini seluruhnya. Tugas itu adalah menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dari kisah Zaid bin Sabit dapat kita ambil beberapa pelajaran yang berharga. Di antaranya yang pertama adalah hendaknya setiap muslim dapat membela dan menolong agamanya dengan potensi dan bakat yang Allah karuniakan kepadanya. Yang kedua, hendaknya setiap muslim selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan yang terakhir, hendaknya setiap muslim selalu amanah dalam mengemban tugas yang dijalaninya. Sekian kisah sahabat yang mulia Zaid bin Sabit. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya dan dapat kita ambil pelajarannya untuk kita semakin lebih baik lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.